Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dan memberikan salah satu contoh dari syirik modern. Selamat menyaksikan. Penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat pada Allah dalam segala kondisi dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakkur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakkur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan contoh syirik yang banyak dilakukan oleh kalangan umat manusia saat ini. Sebelumnya, apa itu syirik? Apa itu syirik modern? Dan bagaimana bentuk syirik modern tersebut? Serta apa dampaknya bagi kehidupan? Syirik modern sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya, atau dengan kata lain syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini, namun di zaman serba canggih seperti sekarang ini pun masih terjadi perbuatan syirik. Contoh tren syirik yang sedang viral saat ini, meminta-minta kepada langit, walaupun bercanda tetap tidak boleh. Langit, bisakah kau turunkan hujan tanpa petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Tanpa disadari, video tadi melakukan syirik kafir, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak sadar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, berbeda dengan syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik kafir, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Syirik yang banyak dilakukan dalam konteks kekinian ataupun modern. Misalnya menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, ataupun obat-obatan yang ia minum. Permisi Mbak. Ya, ada apa kamu kesini? Saya ingin meminta ditiupkan air agar saya bisa mudah dalam. Ada bawa airnya? Gak ada Mbak. Ada Mbak. Ada. Ada. Mana? Tuh. Oh ini. Saya bacakan ya. Iya Mbak.
Kok Mbah rasa airnya beda? Ya mau begitu memang sudah kalau air obat. Kan kalian mau kaya. Ya, Mbah. Enggak seperti biasanya, Mbah. Kalau mau kaya itu berdoa sama Allah. Jangan ke dukun. Ya, Mbah. Terus, Mbah, ada lagi selain itu, Mbah? Yang harus kami lakukan, Mbah. Ya berdoalah kepada Allah. Sholat 5 waktu. Sholat duha, tahajud. Baik, Mbah. Baik, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 menjelaskan bagaimana mungkin kata Allah engkau bersikap kufur terhadapku, kata Allah, sedangkan akulah tadi yang telah menghidupkan engkau ketika mati, lalu aku matikan sekali lagi, kemudian aku hidupkan untuk kehidupan yang lebih abadi, dan hanya kepada akulah tempat kalian kembali. Wala in saltahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nalhab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya beserta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Contoh syirik yang ada di sekitar kita. Syirik dalam ketaatan, selain dilarang lebih mencintai sesuatu selain Allah, sebagai umat muslim juga dilarang lebih taat kepada selain Allah karena tindakan tersebut mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dalam rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Syirik dalam ketakutan, umat muslim dilarang lebih takut dari apapun kecuali dengan Allah. Ketakutan yang dimaksud itu adalah takut kepada Allah dan selain Allah, misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa kesemua itu bisa menyebabkan bahaya atau mudarat pada dirinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Dampak syirik modern yang pertama adalah perasaan bimbang dan ragu. Perasaan bimbang dan juga ragu merupakan penyakit hati pelaku syirik. Kegoncangan batin inilah yang menjadikan pelaku syirik merasa gelisah. Pelaku syirik hatinya tidak akan pernah tenang dan merasa tidak puas dengan harta dan jabatan yang ia miliki. 2. Dapat mematikan kesucian jiwa orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah. Jiwanya tidak akan tenggelam dalam lumpur hawa nafsu bersifat jiwa manusia. Sebaliknya, orang yang mempersekutukan Allah atau syirik kepadanya akan tenggelam dalam lumpur hawa nafsu dan mematikan kesuciannya. Yang ketiga, sulit menerima kebenaran. Bagi pelaku syirik, hatinya tertutup untuk menerima kebenaran baik yang datangnya dari Allah maupun Rasul-Nya. 4. Hilangnya sifat kemuliaan. Pelaku syirik akan kehilangan sifat kemuliaannya karena syirik membuat jiwa mereka tunduk dan patuh kepada sesuatu selain Allah yang rendah dan hina. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya dan hamba Allah yang beriman. Yang kelima, terhapusnya amal kebaikan. Allah menghapus amal kebaikan orang yang mempersekutukannya dan mereka termasuk dalam hamba-hamba Allah yang merugi. Perbuatan syirik dapat menghapus amal kebaikan pelakunya hingga mencapai kerugian yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 65 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Yang keenam, tidak akan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik karena syirik termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Allah mengampuni segala dosa hambanya yang dikehendakinya selain dosa syirik. Karena itu kita harus menjauhi hal yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang ketujuh, diharamkannya masuk surga. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Tempat orang yang syirik kepada Allah adalah mereka yang tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Demikianlah contoh syirik dan akibat negatif yang ditimbulkan dari perbuatan syirik tersebut, dari perbuatan syirik kepada Allah. Dan semoga kita dapat dijauhkan dari perbuatan, dapat dijauhkan dari hal-hal yang bersifat mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.